Profesor Dr. Honoris Causa Insinyur Sutami lahir pada 19 Oktober 1928 di Surakarta. Beliau menghabiskan masa kecilnya dengan mempelajari seni dan nilai-nilai kejawaan dari ayahnya, Raden Ngabehi Loyo-Wiguno, seorang pegawai karawitan di Keraton Surakarta. Ketika mulai mengenyam pendidikan formalnya, Sutami mulai tertarik dengan pelajaran matematika, terutama aljabar. Atas ketertarikannya itu, beliau bermimpi menjadi insinyur dengan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Teknik Bandung atau sekarang dikenal dengan ITB. Hingga kelulusannya di tahun 1956, beliau langsung menjadi asisten pengajar di mata kuliah beton dan tulang di Akademi Teknik Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga di Bandung. Sampai menjabat menjadi Direktur Utama PT Hutama Karya dengan jangka waktu kurang dari 5 tahun. Hingga prestasi beliau terdengar oleh Presiden Soekarno dan mulai saat itulah beliau memulai karir sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan menorehkan berbagai prestasi ke depannya. Insinyur Sutami adalah pribadi yang mendedikasikan dirinya untuk kesejahteraan negara. Beliau adalah sosok pemimpin yang cekatan, solutif, dan inovatif dalam membuat suatu kebijakan yang berdampak luas pada perkembangan infrastruktur negara di awal kemerdekaan Indonesia, di mana era tersebut adalah era yang penting dalam proses pembangunan awal negara Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilannya menjalankan beberapa proyek mercusuar Soekarno yang hingga saat ini kita masih bisa menikmatinya, seperti Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Gedung DPR, MPR, Jembatan Semanggi, Monumen Selamat Datang, hingga Monumen Nasional atau Monas. Insinyur Sutami memimpin berbagai mega proyek yang vital di Indonesia. Beliau dapat menyelesaikannya dengan optimal dan penuh tanggung jawab. Beliau menjadi salah satu menteri kepercayaan Presiden Soekarno, hingga Presiden Soekarno sering menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Insinyur Sutami sama dengan perintah dari dirinya sendiri. Di balik keberhasilan berbagai proyek yang ditangani oleh Insinyur Sutami, beliau tidak pernah tergiur hidup bermewah-mewahan, terlebih lagi hidup mewah dengan menggunakan pajak dan uang negara. Beliau memilih untuk tetap hidup sederhana, sampai pernah suatu ketika listrik di kediaman beliau dicabut karena belum dapat membayar tagihan listrik. Presiden Soeharto juga melakukan kunjungan ke kediaman beliau, dan saat itu diketahui atap rumah Insinyur Sutami mengalami kebocoran. Tak hanya itu saja, beliau juga didiagnosa mengalami malnutrisi di masa jabatannya sebagai seorang menteri. Insinyur Sutami tidak pernah merasa cukup untuk belajar. Beliau selalu memantau dan membantu perhitungan pembangunan infrastruktur yang diembankan kepadanya. Insinyur Sutami adalah tokoh yang mencanangkan teori perhitungan beton bernama teori Ultimate Strength Design yang digunakan pada pembangunan gedung DPR MPR, Waduk Jatiluhur, Jembatan Ampera, dan Jembatan Semanggi, hingga bangunan-bangunan tersebut masih berdiri kokoh sampai saat ini. Insinyur Sutami adalah orang yang netral. Beliau tidak berafiliasi dengan partai politik manapun dan dipilih untuk menjabat Menteri Pekerjaan Umum bukan dari politik balas budi, melainkan murni dari kinerja dan kemampuan beliau. Dengan track record yang bersih tersebut, lingkungan kerja yang dipegang oleh beliau menjadi kondusif sehingga mampu memberikan hasil yang optimal. Bahkan beliau tidak ragu untuk berjalan kaki selama 6 jam untuk meninjau proyek di daerah terpencil. Beliau terkenal loyal terhadap NKRI dan tunduk pada kesejahteraan rakyat. Korupsi tidak pernah ada dalam kamus beliau, karena beliau percaya bahwa amanah rakyat melalui fasilitas yang diberikan kepadanya tidak sepatutnya digunakan berlebihan untuk kepentingan pribadi. Dengan prinsip tersebut, beliau menjadi satu-satunya menteri yang dipercaya menjabat pada 2 orde pemerintahan, yaitu Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Orde Baru dalam kepemimpinan Soeharto, dengan mengesampingkan situasi politik yang sensitif di masa pergantian orde tersebut dan fokus pada pengabdiannya terhadap negara dan rakyat Indonesia. Menjadi satu-satunya menteri yang dipertahankan jabatannya pada 2 periode pemerintahan, membuktikan bahwa beliau merupakan pribadi yang dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Situasi politik di masa transisi Orde Lama menjadi Orde Baru tidak menghambat kinerja beliau untuk menyelesaikan proyek yang beliau emban. Beliau dengan proaktif memegang tanggung jawab ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games tahun 1962 dengan memperkuat sejumlah bangunan. Di antaranya adalah Stadion Utama Senayan, Jakarta.
Dari situlah beliau menemukan inovasi pada teorinya yang terkenal, yaitu Ultimate Strength Design, yang diterapkan pada proyek-proyek selanjutnya. Kinerja Insinyur Sutami tidak lepas dari peran berbagai pihak. Beliau sendiri dikenal memiliki hubungan baik dan menjadi orang kepercayaan dari dua presiden Indonesia, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Insinyur Sutami juga berkawan baik dengan arsitek cemerlang kala itu seperti Frederick Silaban, sang bapak beton Indonesia, yang juga merupakan arsitek dari Masjid Istiqlal. Keduanya sering bertukar pikiran sampai Frederick Silabanlah yang merekomendasikan Insinyur Sutami kepada Presiden Soekarno. Insinyur Sutami tidak ragu berkolaborasi dengan pemerintahan Soeharto yang membantu terciptanya semua proyek meskipun beliau berasal dari kabinet Orde Lama Soekarno, dengan mengesampingkan berbagai perbedaan ras, agama, budaya, dan pandangan politik yang ada. Nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh Insinyur Sutami menjadi panutan tak hanya bagi anak-anak dan keluarganya. Sudah sepantasnya kita sebagai ASN melanjutkan estafet perjuangan dan amanah rakyat untuk masa kini hingga masa depan yang lebih baik.